Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Fajar Alan Syahrir MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen proyek. Baik, perkenalkan nama saya Nada Delila dengan NIM B1B1230024. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan besar dalam manajemen proyek di sektor publik, yaitu keterlambatan proyek. Jadi, permasalahan ini sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Baik, langsung saja memasuki pada pendahuluan. Jadi di sini keterlambatan proyek adalah kondisi di mana suatu proyek tidak selesai sesuai jadwal yang direncanakan. Dan menurut laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, sekitar 40% proyek infrastruktur mengalami keterlambatan akibat berbagai faktor, yaitu seperti birokrasi yang panjang, masalah pembebasan lahan, hingga kendala pendanaan. Oke, baik. Pada slide selanjutnya ini membahas mengenai faktor penyebab keterlambatan proyek. Jadi, berdasarkan teori manajemen proyek, keterlambatan proyek di sektor publik disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu birokrasi yang rumit, yaitu seperti proses perizinan dan pengadaan yang panjang memperlambat jalannya proyek. Yang kedua adalah kurangnya perencanaan yang matang, seperti studi kelayakan yang tidak mendetail menyebabkan perubahan desain dan spesifikasi di tengah proyek. Yang ketiga yaitu permasalahan pendanaan. Dalam hal ini keterlambatan pencairan anggaran atau alokasi dana yang tidak mencukupi sering menjadi kendala utama. Dan yang terakhir yaitu faktor eksternal, seperti cuaca buruk, bencana alam, atau perubahan kebijakan pemerintah juga bisa memperlambat proyek. Oke, baik. Selanjutnya kita memasuki pada studi kasus keterlambatan proyek. Di sini saya mengambil contoh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan Tol Trans Sumatera. Di sini saya sebutkan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu target penyelesaian awalnya 2019 dan terrealisasi operasionalnya 2023. Dan faktor penghambatnya yaitu pembebasan lahan yang lambat, perubahan desain, dan kendala pendanaan. Lalu dampaknya pembengkakan biaya dari 86 triliun menjadi 114 triliun. Oke, baik. Jadi proyek ini yang awalnya direncanakan selesai pada tahun 2019, namun mengalami beberapa hambatan seperti pembebasan lahan yang lambat, terus perubahan desain serta keterlambatan pendanaan. Jadi akibatnya dari proyek ini yaitu baru bisa beroperasi pada tahun 2023 setelah beberapa kali penundaan dan mengalami pembengkakan biaya dari 86 triliun menjadi lebih dari 114 triliun. Nah, dalam hal ini juga menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan yang baik, keterlambatan proyek dapat berdampak besar pada anggaran dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan juga pada Tol Trans Sumatera, kendalanya hampir sama seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tadi, yaitu disebutkan di sana kendala utamanya yaitu lambatnya proses pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran. Terus juga dikarenakan banyaknya ruas jalan yang belum beroperasi sesuai dengan jadwal awal. Oke, baik, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak keterlambatan proyek. Jadi, keterlambatan proyek ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga memberikan dampak yang luas. Antara lain, yang pertama yaitu peningkatan biaya. Jadi, semakin lama proyek tertunda, semakin besar juga anggaran tambahan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu menurunnya kepercayaan publik. Jadi, masyarakat akan kehilangan keyakinan terhadap kapasitas pemerintah dalam menjalankan proyek infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, dengan penundaan proyek strategis itu berdampak pada keterlambatan konektivitas dan investasi sektor terkait. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai solusi dan langkah perbaikan.
Jadi untuk mengatasi permasalahan ini ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, peningkatan efisiensi birokrasi dengan digitalisasi proses perizinan dan pengadaan agar lebih cepat dan transparan. Yang kedua, yaitu perencanaan yang lebih detail. Jadi dengan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM untuk mengidentifikasi jalur kritis proyek. Yang ketiga, dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Jadi, pemerintah perlu memastikan pendanaan proyek ini tersedia sejak awal dan pencairannya tepat waktu. Dan yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi yang ketat. Dengan menggunakan teknologi seperti Building Information Modeling atau BIM untuk mengawasi progres proyek secara real time. Baik, untuk solusi dan langkah perbaikan, menurut pendapat saya, jadi menurut saya keterlambatan proyek di sektor publik dapat diatasi dengan reformasi birokrasi agar pengadaan dan perizinan lebih sederhana dan transparan. Selain itu, juga penerapan AI dan Internet of Things atau IoT dalam pengawasan proyek masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Teknologi ini dapat memberikan data real time sehingga potensi keterlambatan dapat diidentifikasi lebih cepat. Dan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci agar proyek berjalan sesuai jadwal. Dengan transparansi yang lebih baik dan keterlibatan publik, proyek pemerintah dapat lebih terpantau dan risiko keterlambatan dapat diminimalkan. Jadi kesimpulannya, keterlambatan proyek di sektor publik bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi. Dengan manajemen yang lebih baik, digitalisasi birokrasi, dan pengawasan ketat, proyek pemerintah bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.